Sekarang. Halo teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman yang udah join Zoom nih. Kali ini kayaknya udah lumayan banyak ya yang join. Oh ya, sebelumnya kenalin, aku Minka dari Penerbit Kata Depan. Teman-teman semuanya lagi pada di rumah kah? Atau lagi di mana nih? Di rumah, Minta di rumah. Oh, lagi di rumah. Di Teman-teman, hatimu. Di hatimu. kayaknya banyak banget ya yang antusiasme untuk ikutan kelas kepenulisan kali ini. Seru banget deh liatnya. Oke, di pertemuan kedua kali ini, kayak yang teman-teman tahu nih, kita akan belajar tentang personal branding. Kalian tahu kan, hari ini kita akan kedatangan mentor dari salah satu penulis yang bukunya baru aja terbit di Penerbit Kata Depan. Ada yang tahu nggak nih, kita mau dengerin cerita dari penulis yang mana? Wah, banyak yang jawab nih. Ayo bisa jawab nggak? Di Bakalan ngobrol sama ini Fuka. kalau mau di-unmute dulu, di-unmute aja. Ntar pas mulai kelas, bentar lagi baru di-mute semua ya. Iya, teman-teman kalau ada yang mau berbicara boleh. Ini oh lagi pada di rumah, tapi hujan besar di sini, Kak. Oh iya, tadi di rumah Minka juga hujan sih, tapi sekarang udah cerah. Oke, hari ini karena banyak teman-teman juga yang udah pada join ya. Minka mau kasih tahu sesuatu karena hari ini kita akan belajar tentang personal branding sama tukang kebun kontrakannya Isuman alias penulis dari buku kontrakannya Isuman. Dan kita juga ditemenin sama udah orangnya nongol. kontrakannya Isuman ya. Orangnya nongol juga akhirnya. Kirain nggak mau nongol. Halo. Nah, sore ini juga kita akan ditemenin sama editor dari Penerbit Kata Depan. Halo Kak Hani. Halo. Kak Hani ini juga salah satu editor dari Penerbit Kata Depan, dan Kak Hani itu editor dari buku kontrakannya Isuman. Teman-teman udah ada yang baca buku kontrakannya Isuman kah? Baca. Ya. Aku udah. Udah baca, Min. Lagi baca nih Kak. Oh, seru-seru. Wah, ada yang belum baca nih. Oh, sudah tamat Kak. Wah, cepet banget ya. Iya. Gimana nih yang udah baca? Seru nggak buku kontrakannya Isumannya? Seru banget. Emang seru banget ya Kak. Seru banget. S2 bisa kali ya. Gimana kali Kak? S2 S2 bisa bisa kali. ya. Bisa tidak ya? S2 itu seru banget. Emang seru banget. Pokoknya teman-teman. Oh iya, Minka juga mau kasih tahu nih sama teman-teman. Karena banyak banget yang udah antusias untuk ikutan kreatif booktainment kelas ini. Jadi kita dari penerbit punya sesuatu buat teman-teman. Nah, nanti akan ada link yang bisa teman-teman gunakan untuk jajan buku-buku terbitan yang diterbitkan oleh Penerbit Kata Depan Group. Itu udah didiskon 20%. Jadi untuk listnya nanti teman-teman langsung lihat aja di Shopee-nya. Linknya nanti kita tulis di kolom chat ya. Tapi ingat, linknya jangan disebar ya, karena ini khusus untuk teman-teman yang udah ikut di Creative Booktainment Class. Gitu Buka deh. just tip aja guys, buka just tip. Itu boleh juga sih kata Kak Hani. Nah, yang belum baca kontrakannya Isuman juga masuk di list diskon yang ini loh. Jadi bisa langsung di check out deh. I see. Nah, itu linknya udah ditulis sama Mindream ya. Kalian bisa lihat di kolom chatnya. Jangan sampai kehabisan pokoknya. Kayaknya udah banyak yang gabung juga nih. Gimana kalau kita langsung mulai aja untuk materi dari personal branding akan dibawakan oleh Kalita dan Kak Hani. Langsung aja ya, Kalita. Ya. Oke, makasih. Siapa Minka sama Mindrim? Ini siapa duluan? Aku duluan.
Ikan. Kok aku duluan? Kan di list kamu duluan. Oh iya. Enggak. Jadi, halo selamat sore semuanya. Salam kenal. Aku Hani. Yalah, so imut banget. Dah. Hari ini kita nggak usah serius-serius ya. Ya nggak apa-apa sih serius, tapi ya tetap santai gitu. Jadi, buat teman-teman nanti kalau mau dicatat ya nggak apa-apa disiapin kertas sama pulpennya. Kalau mau disimak juga nggak apa-apa. Yang jelas ini nanti kan di-record ya. Jadi kalau memang mau dilihat lagi nanti mungkin bakal tayang di channel Bukteman ya. Minka Mintin. Iya betul banget gitu. Jadi kalau ada yang Oh. ketinggalan tenang aja. Nanti akan ada recordnya kok. Benar. Ini berarti udah semua ya udah sambil berjalan aja ya nanti buat teman-teman yang belum join nanti biar join. Paling nanti jangan lupa diinfoin di grup Telegram yang belum join biar join ya. Hari ini kan kita ngebahas soal personal branding ya. Seberapa penting sih personal branding itu buat seorang khususnya penulis ya, karena kan di sini kaitannya antara penerbit dan penulis. Gitu. Jadi sebenarnya personal branding sendiri itu apa sih gitu? Kenapa sih penting personal branding buat seorang penulis? Apakah impact-nya sebesar apa sih impact-nya personal branding itu buat seorang penulis? Apakah itu juga jadi penilaian penerbit untuk meminang karyanya, atau apakah itu jadi penilaian tersendiri dari penerbit? Kenapa sampai bisa penerbit itu kok lebih milih penulis ini ketimbang kita misalnya gitu kan? Nah, kalau yang beberapa karena aku udah sering banget ngomong sih sebenarnya personal branding itu kan sangat penting ya. Jadi personal branding itu kan gimana kita memunculkan diri kita, jati diri kita lebih ke, kalau ini sebagai seorang penulis itu, jadi kayak ya kalau kita ada pilihan mau nge-branding diri kita atau karya kita atau lewat karya kita gitu kan. Jadi kalau aku bilang personal branding sendiri itu tuh gimana cara kita menciptakan bahasanya kayak sosok gitu, bukan sosok sih, lebih gimana kita menciptakan diri kita, style kita lewat di sosial media dan lewat apa yang kita tampilkan gitu. Kalau misalnya kayak Lita kan penulis, dia mungkin tidak membranding dirinya dia sendiri, tapi dia membranding dirinya lewat tulisannya, lewat karyanya kan. Jadi kalau di TikTok mungkin karena dia ceritanya juga ramai di TikTok, ramai di Twitter sebagai penulis, AU-nya juga ramai, jadi lewat situlah dia nge-branding dirinya. Kayak orang tuh mungkin lebih kenal, oh ini dia penulis kontrakan nih, orang mungkin lebih kenal kontrakannya Isuman ketimbang dia gitu. Tapi kalau misalnya kita di real life ketemu, kalau yang tidak tahu Lita ya mungkin tidak tahu, tapi kalau nyebutin oh ini yang kontrakannya Isuman ya, itu brandingnya Lita itu lewat sih kontrakannya Isuman ini, gimana dia nge-building itu, gimana dia membuat cerita itu rame, ya itu personal brandingnya dia lewat karyanya dia. Jadi orang lebih kenal dia sebagai penulis, bukan sebagai Lita yang mungkin sehari-hari dikenal oleh keluarganya, teman-temannya, seperti itu. Terus sampai sini mungkin teman-teman juga zaman sekarang yang namanya personal branding kan udah ini banget ya, udah sering di mana-mana. Banyak influencer juga yang bisa jadi contoh. Nah, itu kan bisa diperhatikan gitu. Misal kalau dia yang beauty enthusiast, personal dia membranding dirinya tuh sebagai beauty enthusiast kayak gitu-gitu, atau mungkin dia konten kreator apa. Jadi dia membangun itu semua lewat karya-karyanya dia gitu. Kalau memang mau membangun personal branding, kalau aku sendiri karena aku editor ya aku membangunnya dari situ lewat ya aku mengedit karya-karya ini. Jadi mereka taunya oh si Kahan ini editornya si ini loh, editornya ini editor dari sini. Itu yang aku bawa ke sosial media aku kayak gitu. Terus ngebangunnya
sebagai seorang penulis di media sosial sampai akhirnya dilirik sama penerbit itu gimana sih gitu kan. Jadi pertama-tama yang harus kita tahu itu karya kita dulu. Cerita yang kita buat, karya yang kita buat ini kita mau tujukan ke siapa, pembacanya itu siapa. Kalau remaja ya, kalau ceritanya remaja otomatis kan usianya itu ya dari remaja sampai dewasa muda kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kita di sosial media juga dengan cerita yang kita buat, karya yang kita buat juga kan jadinya kita nge-brandingnya, oh misal si A dia nulis buku remaja, oh dia ceritanya nih tentang anak-anak geng motor nih, ciri khasnya kayak gitu-gitu. Terus atau enggak yang satu dia cerita yang sering dia buat itu contohnya kayak anak-anak basket. Kalau dulu kan itu anak OSIS, anak basket, itu lebih ke ada lagi yang cerita romance dewasa itu kayak pernikahan. Jadi dia nge-brandingnya lewat cerita itu ya karena udah punya ciri khas sendiri. Jadi orang kayak tahu, oh iya dia ciri khasnya memang kayak gitu loh ceritanya. Kalau Lita kan kemarin itu kontrakan lebih ke sebenarnya slice of life tapi karena ada komiknya jadi dan selama ini juga kita taunya tokoh-tokohnya di dalam cerita itu emang kocak semua ya, terus karakternya juga yang nyentrik semua, jadi kayak oh iya nih si ini tuh jadi kayak gini, jadi orang tuh kayak kebayang-bayang oh si A ini ceritanya apa namanya karakternya seperti ini dan ceritanya itu ternyata cerita-cerita komedi yang lucu yang kita relate sehari-harinya kita tuh seperti apa kan beberapa juga dia ada sempat ngebahas soal skripsi soal kerja nih pengen banget resign gitu kan maksudnya relate sama kehidupan sehari-hari ya dan memang di usia-usia karakter yang dia ciptakan itu pun juga memang lagi ngalamin kayak quarter life crisis kayak gitu-gitu. Jadi buat kita-kita yang usianya dewasa muda sampai yang udah kerja pun oh iya ya ternyata kayak gini gitu. Jadi dan dari situ udah ada ciri khas gitu loh. Misalnya kayak oh dia bikin cerita baru lagi nih ternyata lawak lagi. Oh emang dia ciri khasnya memang cerita-cerita yang lawak kayak gitu, cerita-cerita yang humor, yang komedi. Ada lagi mungkin penulis horor. Dia dengan branding ceritanya yang horor, jadinya dia udah punya ciri khas itu. Jadi pembaca pun juga tahu gitu kan. Nah, gimana ngebangunnya ya lewat cerita itu tadi. Jadi gimana cara kalian mengemas ceritanya, gimana cara kalian mempromokan cerita kalian, bisa mungkin lewat karakternya, kekuatan tokohnya, karakternya, bisa lewat ceritanya, atau mungkin kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya role player, kayaknya dari dulu juga ya. Lewat role player, mungkin menghidupkan si tokohnya lewat role player itu sendiri, atau mungkin kalau di AU tuh juga kan ada akun-akun fiksinya, kayak gitu-gitu. Jadi bisa lewat si akun fiksi ini kita ngebangun promosinya, bisa lewat kita sendiri sebagai penulis, buat yang nulis di platform kan pas sudah paham ya caranya gimana biar ada pembaca kayak gitu-gitu, aktif di sosial media, aktif interaksi apa segala macam. Di situ juga kan ngebangun personal branding kita sebagai penulis. Nah, yang dilihat sama penerbit itu selain dari cerita, selain dari kualitas cerita juga, yang pasti seberapa besar sih kalian itu effortnya untuk ngepromoin cerita kalian gitu. Seberapa aktif kalian di sosial media itu juga jadi salah satu penilaian penerbit untuk menawarkan kerjasama berupa nerbitin buku kayak gitu-gitu kan. Jadi sosial media tuh otomatis udah pasti kita lihat kan. Jadi dilihat aktifnya dia di sosmed kayak gimana, interaksinya dia sama pembaca gimana, pembacanya juga ke penulisnya itu seperti apa, itu pasti akan jadi satu bahan penilaian dari kita sendiri gitu.
Terus aktif apa sih kalau misalnya penulis ini ngeposting satu bab misalnya atau satu part cerita gitu kan. Jadi kan kalau kayak di Wattpad atau mungkin di platform-platform yang lain termasuk di Twitter juga penulis AU, itu kan biasa kalau masih ongoing gitu kan dia jadwal ngepost ceritanya kan bisa ada jadwalnya kan, bisa per hari, per beberapa hari sekali gitu. Nah, di situ juga kita lihat tiap dia ngeposting cerita itu responsnya seperti apa, rame apa enggak, antusiasmenya seperti apa, buat cerita ini tuh seperti apa. Kita juga melihat dari situ, yaitu tadi kalau misalnya punya udah tahu nih pasar ceritanya mau kemana, itu sebenarnya akan lebih mudah untuk membangun si promosi cerita ini sendiri gitu loh. Jadi kayak orang udah tahu oh ini dan udah pasti ditunggu-tunggu kan. Jadi kayak oh dia bisa nih buat ngebangun promosi ceritanya, dia tahu value-nya dia sebagai penulis juga seperti apa, dan dia tahu nilai karyanya itu seperti apa gitu. Effort sih emang, cuman ya memang itu yang harus kita lakuin sebagai penulis, dan itu juga yang dilihat sama penerbit tuh. Mungkin dari Lita mau nambahin dulu sebelum aku lanjut lagi. Lanjut dulu aja, Kak. Lanjut aja. Itu tadi ya, bisa kalau membangunnya bisa lewat karyanya sendiri, atau mungkin memang dari kamunya mau tampil di depan. Kalau kayak influencer yang sebelumnya mungkin bukan penulis, tapi ternyata banyak influencer atau konten kreator yang atau selebgram yang jadi penulis kan, dia punya karya, punya buku kayak gitu-gitu. Itu kan zaman sekarang tuh juga banyak ya, kayak kemarin siapa tuh yang lagi ramai di sosmed, Willy. Ada yang tahu Willy the Kid gak? Oh iya, tahu. Di Twitter, tahu kan? Dia kemarin rame ya. Iya, Di baru Twitter dia baru lagi rilis kan ya? Ya, bukunya kan baru PO. Nah, dia memang sebelumnya sudah membangun personal brandingnya seperti itu di Twitter. Maksudnya dia sering ngepost, katakanlah itu shitpost ya, maksudnya kayak cuman celutukan kayak Ya, gitu-gitu. tweetnya. Tapi kan ya tweet-tweetnya kan rame gitu. Sampai akhirnya mungkin karena akunnya udah rame, dia udah punya followers, dia udah punya massa, dia udah punya power dari sosial medianya itu. Akhirnya adalah tawaran dari penerbit untuk menerbitkan kan pasti. Nah, dibuatlah itu si buku itu, dan ternyata isinya ya seperti itu, seperti karakternya dia juga nih. Yang aku lihat kemarin di potongan ada di base Twitter, ya isinya juga seperti karakternya Willy itu gitu kan. Cuman buat beberapa orang mungkin itu tidak make sense, nggak masuk akal, karena kayak itu tulisannya apa sih gitu kan, sampai akhirnya kayak selera kalian tuh harus dibenerin anjir gitu kan. Ada yang juga yang bilang buku apa gitu, sampai ngomongnya nggak baik. Jadi sebenarnya dia membuat buku itu bukan karena dia penulis, karena dia kan punya power atas itu, dan personal brandingnya dia bagus di Twitter. Siapa yang nggak kenal Willy di Twitter gitu kan. Akhirnya dia ditawarin kayak gitu, dia penulis gitu. Jadi memang itu udah terbentuk dari dirinya, dari gayanya dia misalnya. Dia mau membangun karakter dia seperti apa di sosial media, ternyata dia berhasil seperti itu, makanya bukunya pun sesuai dengan karakternya dia, yang memang cuma celetukan dia, atau pemikirannya dia, atau mungkin tweet-tweetnya dia yang receh apa segala macam ya dijadiin buku gitu. Dan mungkin buat beberapa orang yang tidak membaca karya-karya seperti itu, ngerasa ini buku apaan, gak relate. Tapi buat orang-orang yang memang membaca buku tujuannya untuk menghibur dirinya misal, dan mungkin memang fansnya Willy juga kebetulan, jadi mereka relate aja dengan isi buku itu sendiri. Belum tentu
aku sendiri pun belum tentu ngerti, atau aku sendiri pun belum tentu suka sama isi buku itu, tapi secara marketing dan secara sosial media ya mereka berhasil. Secara personal branding Willy berhasil. Siapa lagi ya? Contoh influencer Jovi Adiguna. Kalau kalian tahu Jovi, ya dia kan seorang beauty influencer lah ya, gitu kan. Selama ini konten-konten dia kalau nggak fashion, make up, apa segala macam dengan stylenya dia gitu kan. Tapi dia buat buku itu based on true story-nya dia, dari ceritanya dia. Jadi dia sudah membranding dirinya seperti Jovi yang sekarang. Akhirnya dia ditawarkan untuk bekerja sama menerbitkan buku karena mungkin menurut penerbit, oh ada sisi lain yang tidak diketahui sama followersnya nih yang mungkin bisa di-share sama Jovi gitu. Karena udah terbentuk lah personal brandingnya dia, makanya dia ditawarin kayak gitu. Nah kalau yang belum tahu nih mau ngapain, misal kayak, gue nulis nih, kok gue nggak punya pembaca ya, kok gue sepi ya karya gue ketimbang yang sebelah nih, misalnya ketimbang lapak sebelah, padahal gue ngerasa karya gue bagus, cerita gue bagus, secara alur, plot, tokoh, dan semuanya tuh gue oke ketimbang yang sebelah, tapi kok sebelah lebih rame. Ada yang harus kalian amati dulu, ada yang harus kalian cari tahu dulu. Mungkin lapak sebelah promonya lebih bagus, oh mungkin lapak sebelah pakai role player yang ternyata bisa bikin pembacanya halu, oh mungkin lapak sebelah penokohannya bagus, oh mungkin cara dia berpromosi itu bagus. Itu bisa kalian lihat, bisa kalian amati, terus bisa kalian jadiin acuan, bukan berarti meniru ya, jadiin contoh itu kayak, oh ternyata dia kayak gini-gini, gue coba bikin kayak gini buat cerita gue coba bikin kayak gini buat karya gue coba lebih aktif lagi di sosial media, siapa tahu dari sosial media yang gue punya, entah Instagram, Twitter, apalagi TikTok sekarang lagi rame, Facebook atau apapun itu, gue akan dapat membaca dari situ. Satu pembaca muncul kan lumayan. Nanti kan kalau kalian rutin, kalau kalian rajin buat berpromosi cerita kalian rajin buat ngebangun itu, perlahan-lahan kan akan bertambah. Nggak ada satu penulis pun, aku yakin nggak ada satu penulis pun yang tidak melakukan hal itu. Kalau untuk apa ya namanya, bisa tanya kali ke penulis-penulis yang mungkin sudah menerbitkan karya sebelumnya. Ini kebetulan nanti ada Lita, bisa ditanya. Maksudnya mereka pun bekerja keras untuk mendapatkan pembaca. Mereka pun bekerja keras di sosial medianya buat ngebangun promosinya, ngebangun ceritanya, effort gila-gilaan. Mungkin ada yang sampai ngeluarin duit buat niat banget bikin cover sendiri, bikin ilustrasi sendiri buat nge-branding si ceritanya, buat nge-branding si karyanya. Mungkin ada yang sampai nyewa admin buat ngurusin sosial medianya, buat ngurusin promo-promo dan lain-lainnya, itu pasti ada. Jadi apa yang di-effortkan itu akan membuahkan hasil perlahan-lahan, dan itu juga yang akan dilihat sama penerbit gitu loh. Oh, ternyata ini oke nih dari segi sosial media aja oke. Jadi bukan karena rame lantas penerbit itu juga kayak ngelirik tuh enggak, tapi percuma rame, tapi kalau memang ternyata nggak apa ya, tidak menghasilkan, ya percuma gitu. Jadi kita lihat juga usahanya si penulis itu seperti apa gitu untuk karyanya sendiri. Nah itu tuh nanti secara nggak langsung kalau udah lama kelamaan kan akan kebangun tuh, oh ternyata misal, oh ternyata dia penulis nih, jadi dia ngebangun brandingnya tuh sebagai penulis. Dia nggak mau nunjukin muka, dia nggak mau nunjukin dirinya seperti apa, ya nggak apa-apa. Dia pun ngejawab di sosial media pun mungkin bisa sebagai tokoh dari ceritanya yang banyak itu, mungkin bisa sebagai admin. Makanya tadi dia bilang tukang kebun kontrakan. Ada juga waktu itu aku lihat kontennya dia pakai kucing. Tapi kucing itu kayak dibuat seolah kucing itu penjaga si kontrakan ini. Jadi dari situ tuh kayak, ya gue nggak usah munculin diri gue cukup ikut andil di bagian cerita gue, jadi siapa entah jadi siapa, yang penting gue ngebantu anak gue ini biar bertumbuh, biar orang banyak tahu dengan si anak gue ini tuh seperti apa, kayak gimana, orang tertarik dengan karya gue gitu.
Nah, berarti tadi itu udah sebenarnya udah masuk sih sama poin apa aja yang membuat penerbit memilih penulis selain lewat karya berdasarkan persona yang diciptakan di sosial media atau platform menulis ya. Jadi itu tadi aku bilang promosi itu penting buat ngebangun personal branding itu, sosial media itu juga sangat penting. Yang penting apa yang kita lakuin itu masih dalam konteks yang baik ya, bukan yang negatif gitu loh aku bilang. Jadi masih dalam konteks yang positif gitu-gitu. Sama itu tadi udah kerangkum pentingnya media sosial untuk mendukung personal branding dan promosi karya. Zaman sekarang siapa sih yang nggak main sosmed gitu kan? Zaman sekarang siapa yang nggak punya Instagram? Zaman sekarang siapa yang nggak punya TikTok? Siapa yang nggak main TikTok? Walaupun dia cuma scrolling aja, nggak jadi konten kreator di situ. Zaman sekarang siapa yang nggak main Twitter gitu? Ya mungkin ada beberapa yang nggak main, tapi berita aja sekarang lebih cepat penyebarannya di sosial media. Makanya di sosial media apa-apa dikit-dikit viral, dikit-dikit rame. Ya karena itu tadi, hampir semua orang mencurahkan waktunya di sosial media. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mempromosikan karya kalian gitu loh? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mencari pembaca? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan karya kalian ke orang-orang banyak gitu? Sampai akhirnya suatu saat ada penerbit yang menotis kalian, oh ternyata ada cerita ini loh, oh, pas dibaca, oh iya ini rame nih sosial medianya, dilihat lagi, oh ternyata ceritanya bagus, belum dilamar mungkin sama penerbit, boleh deh ada potensi gitu kan, ada potensi naskahnya, boleh deh kita pinang misalnya. Hampir semua penerbit tuh melakukan itu dan pasti selalu melihat sosial medianya seperti apa, keaktifan kalian sebagai penulis itu seperti apa, gimana kalian mempromosikan karyanya itu pasti akan selalu dilihat di semua sosial media. Ya kalau dia punya TikTok ya kita cari TikToknya, namanya kepo gimana sih gitu kan. Kalau punya Twitter, punya Instagram, kita lihat dia tuh ngepostingnya apa, dia di Instagram tuh branding dia seperti apa, di TikTok tuh dia gimana cara dia ngepromosin ceritanya, misal di Twitter gimana sih cara dia nge-branding dirinya di Twitter itu seperti apa, karena beda-beda kayak gitu. Di Wattpad seperti apa, itu kita semua cari tahu kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang masih ada penulis yang mikir, aku nggak bisa promosi kayak gitu, aku nggak terbiasa kayak gitu-gitu, mohon maaf banget, ya mungkin ada penerbit yang juga hanya melihat dari karya, tapi zaman sekarang apalagi penerbit itu kan juga badan bisnis ya, bohong kalau mereka juga tidak mencari keuntungan atas apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka olah, apa yang mereka kerjakan kayak gitu. Toh juga kalaupun hasilnya bagus kan bukan cuma penerbit yang ikut merasakan, tapi impact-nya juga kan akan si penulis. Nama kalian pun juga akan semakin besar lama-kelamaan gitu-gitu. Jadi ya memang dari awal, sejak dini memang harus dibiasakan untuk hal itu. Jadi akan sulit sih, mungkin ada tapi akan sulit untuk dipertimbangkan karena nggak mungkin juga penerbit sendiri kayak mau masuk lubang buat ya udah nerbitin aja walaupun karyanya bagus, tapi ternyata kalau misalnya tidak terjual banyak nih misal kayak gitu atau gimana, promosinya gimana kalau orang-orang tidak tahu dia siapa gitu. Sedangkan zaman sekarang banyak banget orang-orang yang picky, baca aja dia milih sesuai seleranya. Kalau dia udah suka sama jenis bacaan ini, ya mereka akan ke situ terus, mungkin akan mencoba hal yang lain, tapi mereka akan punya zona nyaman. Apalagi kalau udah kayak punya penulis favorit misal kayak gitu, yang sebelumnya mungkin udah pernah nerbitin karya karena bagus dan mereka karena loyal sama si penulis ini, mungkin akan selalu menunggu kayak gitu. Sementara yang ngerasa kayak kok zaman sekarang yang rame-rame doang ya, yang dipinang sama penerbit, kok yang terkenal doang ya, kok yang punya bahasa sarangnya bahasa sarangnya apa sih namanya? Oh, kok yang punya privilege doang ya yang bisa nulis buku.
Kemarin kan ada yang kayak gitu. Ini balik lagi aku bahas Willy ya. Kemarin di komen base Twitter itu ada yang nge-reply gini. Zaman sekarang yang punya privilege doang ya yang bisa nerbitin buku yang rame followersnya, yang tulisannya rame, yang mungkin kalau di Wattpad baca juta-juta apa segala macam. Sebenarnya nggak semua sih, nggak semuanya rame gitu. Ya mungkin pas kebagian yang rame ternyata penjualannya juga bagus, itu rame memang. Tapi ada juga yang nggak sampai jutaan pembacanya. Tapi karena dia pinter buat berpromosi, dia pinter buat bikin konten apa segala macam, mungkin dia juga rajin interaksi dengan pembacanya. Jadi ya itu jadi salah satu alasan kenapa penerbit milih dia buat diterbitin. Kenapa penerbit ngerasa oh ceritanya dia ini ada potensi buat disebar, buat dijual, buat diterbitin. Nanti pasti bakal banyak pembaca yang mau beli karyanya dia. Itu tadi. Karena dia bisa membuat orang tuh suka sama dia dengan caranya dia. Gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, kalau kalian sudah punya nama, kalau kalian sudah ngebangun personal branding dan kalian semua kenal nih misal sama aku, oh Kak Hani itu editornya Kata Depan, kan? Oh ya ini Kak Hani nih si Karamel Macchiato 91 bla 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 bla. Si orang kan taunya gitu, di sosmed taunya gitulah. Hani itu seperti apa? Yang harus kalian garis bawahi, seterkenal apapun kita, sepunya wewenang apapun kita, setinggi apapun pekerjaan kita, sebagus apapun personal branding kita dan sosial media kita, interaksi kita, yang harus kalian tanamkan baik-baik, manner tetap harus dijaga. Aku sebagai editor pun, kalian mengenal aku tetap harus punya manner. Terlepas mungkin kalau di sosial media, ya kalian tahu kerjaanku seperti apa gitu kan. Maksudnya editor, masa sih ada editor yang misal gini, ada nggak sih, kok Kak Hani editor kok ngomongnya kasar gitu, atau enggak, kok Kak Hani ngomongnya sembarangan ya, ngomongnya nggak difilter, atau kok Kak Hani mabuk ya, ngerokok ya gitu-gitu. Ya apa ya aku bilang, kalian cukup tahu aku sebagai editor. Untuk urusan kehidupanku yang lain ya tidak perlu lah, maksudnya kalian tidak perlu ini. Tapi yang jelas yang aku selalu tanamkan, aku tetap harus punya manner untuk dalam menghadapi apapun ya. Kalau mungkin ada yang bilang kalau tuh terlalu liar buat pekerjaan lo tuh sebagai editor tuh harusnya nggak boleh kayak gitu, ada aturan bla 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 banyak yang mungkin tidak terlihat. Aku sih ngomongnya gini, ya aku punya kehidupan di sosial media. Mungkin kalian ngelihat aku editor, tapi sebelumnya orang-orang sebelumnya yang follow aku kan bukan mengenal aku sebagai editor gitu. Aku dengan pekerjaanku tetap dengan jalurnya, aku tetap menjaga menjaga hubungan baikku dengan penulis, menjaga hubungan baikku dengan teman-temanku, menjaga hubungan baikku dengan semuanya. Terlepas dari apapun yang aku posting, abaikan itu. Kalau memang yang kalian lihat itu baiknya ya diambil, tapi kalau kalian lihat itu sesuatu hal yang merugikan buat kalian, jangan diambil. Yang penting satu, manner tetap harus dijaga. Mau ada apapun, mau ada kejadian apapun yang menimpa kalian, entah sebagai penulis atau sebagai apa, misal nih pahit-pahitnya nanti ada karya kalian diplagiatin kayak gitu kan, terus ya mungkin pasti marah, ya kesel, pengen ngomong. Tapi kalau aku bilang karena kalian di awal udah ngebangun citra yang baik, ya nggak apa-apa kalian ngomong, tapi kalian mengutarakan isi hati kalian, tapi setidaknya kalian juga harus menjaga diri kalian loh. Maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang kita ucapkan di sosial media, apa yang kita tulis di sosial media juga bisa jadi bumerang buat kita. Gitu. Jadi itu pun juga tetap harus dijaga. Mau kalian kayak gimana pun ngepost personal branding kalian, mau yang
seperti apa kalian ngebangun karakter kalian, tapi tetap ada hal-hal yang memang harus kalian jaga, yaitu diri kalian sendiri. Lewat apa ya? Itu kita di lewat manner. Gimana cara kalian berkomunikasi juga tetap harus jaga. Kesel boleh, marah boleh, tapi tetap harus ngomongnya yang baik gitu. Orang kalau kita ngomong baik sama orang, orang juga pasti akan ngerti dong. Ya kecuali kalau memang orang itu batu, terserah kalian mau ngomong apa, tapi saran aku sih ya tetap ngejaga komunikasi dengan baik, itu penting ya. Kalau nggak bisa baik ya udah gebukin aja sekalian. Tapi jangan ya. Kalau dari aku sih segitu dulu. Nanti dilanjut sama Lita. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Nanti biar dipilih atau dibaca. Lita boleh lanjut. Oke, makasih Kak. Halo teman-teman. Perkenalkan ya, tadi udah dikenalin sebenarnya sama Kak Ani, sama Menika. Saya Lita, yang nulis buku kontrakannya ini Seman. Sebenarnya beberapa hal udah disampaikan sama Kak Ani ya tadi, kayak terkait personal branding yang lewat karya. Jadi gimana pembaca, penikmat buku yang sudah saya tulis itu lebih mengenal karya saya daripada saya sendiri gitu loh. Jadi ya seperti yang kalian tahu, aku nggak tahu kalian apakah mutualku di Twitter atau di TikTok atau tahu dari Instagram juga kurang tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu ya nanti kita bisa kenalan di sosial mediaku. Awalnya dulu tuh aku nulis cerita ini tuh lewat Twitter ya, kayak bikin AU kan beberapa tahun lalu, sekitar 2020 aku nulis ini tuh Februari 2020. Waktu itu tuh belum rame banget sih, kayak AU yang kayak sekarang kan banyak banget ya kalian kayak scrolling timeline di Twitter kalian gitu yang muncul. Kalau dulu tuh belum rame, kayak aku aja sampai nggunain media, kan aku kan nulis, Yusku kan anak NCT ya, seperti yang teman-teman tahu. Nah, itu tuh ada kayak Manfest fanbase gitulah. Nah, itu di situ tuh adminnya nyediain kayak buat promosiin karya-karya kalian lewat situ gitu. Dulu aku juga sempat mempromosikan dan ya lumayan membantu. Lumayan banyak yang notice ceritaku lewat Manfest itu. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Soalnya waktu setahun setelahnya apa ya, 2021, itu tuh ya aku kan emang bukan yang bikin cerita atau AU yang banyak dan maksudnya beberapa cerita yang beragam gitu loh. Tapi aku bikin satu, yaitu cerita itu aja, tapi dengan berbagai episode gitu, dengan berbagai alur di dalamnya. Nah, waktu itu tuh kayak aku, ya seperti yang kalian tahu, kalau aku tuh jarang update banget di Twitter, kayak nggak punya jadwal update yang bakalan tiap hari, itu kayak itu mustahil banget gitu loh buat aku. Soalnya aku bisa update tuh sebulan kadang cuma 2 kali. Kalau lagi banyak ide itu bisa seminggu beberapa kali. Nah, tapi itu nggak tiap hari itu kayak nggak mungkin banget. Soalnya nyari ide, terus nanti ceritanya mau dibawa kemana, ke arah mana gitu tuh nggak semudah itu gitu loh. Nah, habis itu aku tuh kayak kurang jarang update waktu di Twitter itu beberapa bulan, dan banyak
pembaca yang nanyain juga kayak DM kok aku nggak pernah update. Terus aku mikir kayak oh iya ya, kok nggak update ya. Tapi aku juga sebenarnya lagi mikir gimana ya biar ceritaku tuh kayak aku pengen ngembangin dengan cara lain gitu. Nah, akhirnya tuh kebetulan tuh aku juga punya akun di TikTok gitu. Awalnya akun itu tuh kayak buat kayak edit-edit ya iseng-iseng aja gitulah. Nah, terus aku kayak mikir loh, kok nggak aku gunain aja ya. Terus akhirnya aku promosiin ceritaku lewat situ gitu. Nah, baru 1 kali posting, kok rame. Banyak yang suka, banyak yang baca juga. Tuh langsung langsung ke Twitterku, langsung apa ya, aku dapat 2 kali lipat eh, likes dan retweet dari gara-gara aku posting di TikTok itu. Jadi kayak, oh berarti tuh cara gimana biar cerita mau di notice tuh ya bukan cuma di satu media sosial gitu loh. Kamu bisa gunain memaksimalkan media sosial buat promosi karya-karya kalian. Nah, itu cerita sikapku. Tapi aku dulu juga sempat uh, bikin editan di YouTube juga sih. Tapi ya itu juga salah satu caraku buat mempromosikan cerita ini. Jadi aku ada di mana-mana ya. Nah, waktu sebelum buku ini rilis, itu tuh Kak Hani sih nanya ke aku, Lid, kamu ada Instagram nggak? Tentu aku tuh nggak main Instagram, udah lama banget. Soalnya hidupku cuma ada di Twitter sama TikTok gitu doang. Nah, akhirnya aku bikin Instagram tuh buat yang ini, buat cerita ini. Ini bentar aku potong. FYI, aku tuh tahu Lita, tahu kontrakan itu malah dari TikTok, bukan dari Twitter. Twitter. Nah, Jadi iya, ya. ada lewat kan. Jadi kontennya dia lewat nih dengan intronya yang khas itu lewat. Apaan nih gitu kan? Apaan nih? Gue baca tuh kan. Apaan tuh? Gue baca tuh. Gue baca kok kocak gitu kan. Masuk lah visit profile lah itu kan. Terus cari ada Twitternya gitu. Waktu itu kan masih aku lagi rajin-rajinnya baca AU ya. Iya ada Twitternya. Gue nemu yang konten sambung lagu. Oh iya, itu jam 2 malam ngakak asli, terus kayak anjrit ini seru nih gitu. Akhirnya keterusan lah aku scrolling di TikToknya dia gitu. Sambung lagu. Itu kalau nggak salah 2019 ya. Udah lama. Ya, habis itu aku ngembangin semua apa ya kayak memperkenalkan ceritaku juga melalui Instagram gitu. Dengan cara aku keramaiinnya tuh pakai Q&A, misalnya hari ini siapa anak pendidikan siapa, nah gitu. Mungkin teman-teman di sini yang pernah join Q&A-nya juga ya tau lah ya gimana. Meskipun susahnya tuh kalau aku harus meresapi satu tokoh gitu loh setiap Q&A, jadi nggak bisa kayak bebarengan langsung 23 gitu. Susah banget. Tapi kalau satu hari satu orang, terus dia nanya, cara jawabnya tuh juga beda-beda gitu. Nah, ini kembali lagi ya ke personal branding melalui karya. Gimana cara aku menciptakan karakter? Kan buat yang udah baca mungkin tahu ya kalau cashku di bukunya itu kan banyak banget orangnya ya, puluhan 2 lusin hampir 2 lusin. Nah, itu gimana ya caranya biar konsisten semua tokoh tuh bisa punya porsinya gitu. Sebenarnya aku juga masih mencoba, kayak ini hal yang masih terus aku
lakukan gitu loh sampai sekarang. Jadi misalnya nih kayak siapa ya yang contohnya Henry dah Henry. Henry. Nah, Yang Henry paling kan, sering di-mention tuh Henry Jamal. oh iya gitu ya, Henry. Misalnya Henry nih, aku buat aduh apa ya, dia kan mirip-mirip kayak mahasiswa tingkat akhir gitu kan, yang lagi budrek sama skripsinya. Nah, kayak gitu aja. Kalau Revan, nah dia ini kayak anak-anak bentukannya kayak maba-maba yang takut sama cutting gitu loh. Padahal ya enggak. Soalnya kan anak baru ngontrak bareng sama Tara. Ya mungkin yang udah baca tau lah ya kayak gimana. Tapi mungkin aku masih, ya ini juga PR juga sih buat aku, kayak ngebangin gimana kayak memperkuat tiap karakternya gitu loh. Dengan macam-macam sih caranya, kayak cara dia berdialog satu sama lain lah. Terus kejadian-kejadian yang menimpanya kayak gitu-gitu itu kan bisa ngembangin karakter masing-masing lah ya. Terus nah dengan banyaknya karakter itu tuh mungkin kayak susah juga ya, kok banyak banget karakternya, nanti kalau pembacaku nggak inget gimana. Nah ini di kolom komentar ya ada yang ngomong Bang Dimas mirip banget Asda sih, emang Kak, iya bener-bener. Jamal Kak random banget ngajak mancing tengah malam ya. Jadi kayak itu ya salah satu contohnya kayak gimana ngembangin tiap karakternya gitu loh. Mereka punya khas sendiri, bisa bikin cerita ini tuh kayak mereka semua tuh beda tapi tuh bisa nyatu gitu loh. Bentar. Nah kalau bedanya gimana ya ngomongnya ya, kalau karakternya banyak tapi bisa sampai pembaca tuh mengingat per karakternya gitu. Oh dulu tuh aku awalnya aku nggak pakai nama samaran, nggak nama jadi aku pakai nama asli newsnya, jadi pakai nama asli membernya. Ya mungkin itu salah satu yang membantu kalian juga ingat, oh iya ya ini sama ini namanya ini, yang si Jamal tuh Jayun kayak gitu kan. Tapi waktu bukunya rilis ya syukurnya tuh teman-teman juga tetap menikmati meskipun pakai nama kayak diganti dengan nama lokal gitu loh. Itu ya mungkin bisa jadi salah satu bikin karakter yang banyak tapi tetap bisa menarik pembaca gitu. Tapi aku pengen tanya deh, maksudnya ini kan tadinya kan kamu namain karakternya sesuai dengan member NCT ya? Ya. Itu emang kamu bikinnya itu sesuai dengan karakternya mereka masing-masing, dibuat karakter si anak-anak kontrakan itu ini, atau emang si misal kayak Teguh kan kalau di AU sama yang di TikTok itu kan biasanya kan si Tail ya? Ya. Apakah emang dibikin sesuai dengan karakternya atau itu benar-benar kayak yaudah si Teguh nih aku mau bikin karakternya kayak gini yang kayak quarter life crisis, pengen buat resign dulu tapi kagak resign ya kan? Gitu gimana tuh? Oke, ini membantu kayak sebenarnya tuh pada dasarnya ceritanya masing-masing karakter ini tuh
nggak dibuat mirip, tapi aku terinspirasi sih sama mereka yang asli gitu. Misalnya kayak kita di Teguh, tapi enggak sih, Theo kan nggak yang mau resign gitu ya, cuma tuh dia kan paling tua ya di jadi kayak bisa. Nah, si Theo yang asli kan nggak yang pengen resign gitu. Enggak lah ya, nggak mungkin. Jangan. Dan resign dulu Tapi kalau dia. aku tuh kayak kepikiran, aduh ini yang udah kerja kan di ceritanya kan ada beberapa lah. Waktu itu aku tuh bingung kak, biar dia punya karakter yang dia banget itu apa ya. Nah, oh iya kayak dia udah kerja, ya tau lah ya kalau udah kerja itu susahnya kayak gimana, capek tapi ya butuh uang gitu loh. Tapi kan kayak butuh uang, butuh bayar cicilan dan lain-lain ya. Itu salah satu contohnya ya. Terus kayak yang random tapi nggak banyak orang-orang tahu kalau dia itu random, Jihyun kan. Makanya kayak Jamal di sini mungkin agak random banget ya, agak lain memang. Agak lain. Ada ya itu sih, kayak aku terinspirasi sama mereka yang asli, sama kayak cerita-cerita misalnya kayak mereka lagi live gitu kan, terus cerita kayak tadi ada kejadian apa sama si ini, nah itu tuh kayak yang Pak, aku bikin itu aja lah, kayak versi anak kontrakannya tuh kayak gimana gitu. Nah itu kayak gitu sih. Tapi kalau aku bilang sih maksudnya itu kan tokohnya dua lusin banyak banget gitu. Seumur-umur aku baca, aku ngedit buku, aku baca buku, nggak pernah nemu karakter dalam satu cerita tuh sebanyak itu, belum lagi ditambah dengan nyainya sendiri. Belum lagi ditambah dengan Pak Budi, belum lagi siapa itu tukang bubur, Pak RT, tukang soto apa tukang bubur, tapi yang aku maksud di sini tuh porsinya kenapa bisa pas gitu. Jadi waktu sebelumnya tuh aku kayak punya worry lah gitu, kayak ini nanti gimana ya pembagiannya ya gitu kan. Ntar mereka munculnya gimana ya, masa muncul semua ngobrol semua kan nggak mungkin gitu. Ternyata kan memang di setiap ada beberapa bab mereka memang muncul, tapi ya ada yang pas momen-momen tertentu hanya itu aja, yang waktu mau jenguk Aji sama Cakra, yang kemah itu camping, ya. yang camping itu kan cuma beberapa doang ya, ya tapi ya itu habis itu kan nyambung tuh ceritanya, kayak iya masa ternyata lo ketemu Jurik ya waktu itu kan ternyata dimention di akhir, maksudku jadi semua itu punya bagian masing-masing yang kataku ya tidak kurang ya tidak lebih, tidak ada yang tidak punya andil di situ, semuanya tuh ada, biar kata cuman tahu-tahu nongol habis itu pulang hilang, nah balik lagi ke kontrakan kayak gitu-gitu. Ada yang iya, jadi kayak unik sih kalau aku bilang, maksudnya ini tokohnya banyak dan semua pembaca itu ingat sama tokoh itu. Iya loh, aku juga apresiasi banget. Kalau kadang aku lihat yang konten-konten di posting sama kata depan kan kayak kalian mau ini siapa, terus waktu yang nge-spill bonus diary sama photocard tuh kan banyak ya, mereka tuh kayak gue pengen dapat ini, gue pengen dapat ini gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak inget terus, kayak ya mungkin tadinya karakternya namanya ini terus diganti kan, tapi mereka tetap ini siapa ya, jadi kayak nyari tahu lagi. Karena banyak ya, itu sih kayak ya ada kelebihan dan kekurangan ya, nggak tahu tuh bisa karena banyak tuh bisa disebut kelebihan atau kekurangan ya. Nah itu gimana caranya kamu itu ngebuat mereka itu apa ya bahasa, jadi kayak punya porsi pas gitu loh, dan
tidak gini, tidak kurang, tidak lebih, kataku ya semua punya andil di situ walaupun munculnya nggak langsung gedubrakan gitu. Iya. Tapi satu sama lain tuh kayak punya ininya masing-masing dan semua orang tuh kayak keinget gitu loh sama ciri khasnya mereka gitu. Kayak kalau misal Dimas tuh pasti nanti sama si Aci atau enggak Dimas sama Haikal tuh berantem dulu, terus nanti Dimas tuh abangnya Jevano ngebelain Jevano, Haikalnya kesel gitu. Terus Iya kalau sih. Jamal tadi yang disebutin mancing random tengah malam, ya kan. Terus Yuda yang buka baju ditegor sama ibu-ibu yang dikerebutin ibu-ibu Zuba ditegor, sama apa lagi ya? Banyak nih pokoknya, banyak banget kalau mau diinget lah. Itu Ini tuh emang sih kayak susahnya tuh gitu, tapi waktu sebelum aku bikin naskahnya ya Kak ya, itu tuh aku bikin apa sih namanya, kayak garis besarnya dulu. Tiap karakter tuh nanti mau aku kasih cerita apa kan, buat teman-teman yang udah baca nanti tahu setiap babnya bukunya ini tuh kayak slice of life gitu loh. Jadi tiap bab ada yang langsung ceritanya beda kayak gitu. Nggak ya nyambung, tapi nggak yang nyambung berselat, alurnya nggak yang runtut gitu. Bisa kayak tiba-tiba beberapa bulan kemudian terus tiba-tiba bukan ini lagi yang dibahas lah pokoknya gitu. Nah, waktu aku bikin naskahnya itu tuh aku list satu-satu, kayak misalnya ntar si Kevin dia lagi mau masuk kerja lagi di kantoran, terus gimana nanti dia punya cerita apa gitu, kayak gini. Aku pokoknya aku list satu-satu gitu loh. Jadi biar dia biar semuanya punya porsinya sih. Misalnya kayak Wina juga, meskipun dia jarang ngomong, jarang apa, tapi dia punya online shop. Dia suka ngilang kan, tiba-tiba kemana gitu. Nah, COD sama konsumennya gitu. Ya pokoknya gitu-gitulah. berarti intinya tuh kayak ya tiap tokoh yang kita ciptakan di karya tuh memang harus punya ciri khas sendiri-sendiri ya, buat biar pembaca juga ngingetin karakternya mereka gitu. Kalau biasanya kita nemuin cerita tuh karakternya paling banyak 5 ya. Itu pun yang inti ya. Yang inti tuh biasanya cuma 5, kadang cuma 2 karakter utamanya, 4, 2 pasang lah misalnya kayak gitu. Ini 2, 3 dan itu semua karakter, itu semua main karakter. Belum side karakternya ya. Belum side karakternya si Pak Budi yang kehilangan pagar. Oh iya. Dia yang belum baca aku full. Terus apa ya tadi sama apa ya lagi ya kita ya. Ini nggak apa-apa ya, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nggak apa-apa ya, biar aku. Kenapa waktu itu kamu tuh memutuskan buat posting di TikTok? Kan kalau di feels-nya tuh beda loh. Maksudnya ketika aku baca AU-nya sama aku ngebaca lewat TikTok, walaupun itu kan dibacain ada voice note ya, ada suara cewek yang selalu membacakan bla 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 itu. Tapi feels-nya tuh beda, kayak ya lucu. Di AU tuh lucu, di TikTok tuh lebih lucu gitu loh. Maksudnya kayak bisa ngebayangin terus dengan tahu-tahu muncul status-status WA mereka. Terus yang kayak waktu itu si James pulang, kunci rumahnya ditaruh di janda bolong, itu di pot bunga di janda bolong, tuh aku inget banget. Maksudnya feels-nya beda, sama yang di naskah pun juga kayak kocaknya tuh beda. Jadi awal mungkin aku pas ngedit, pas baca masih selalu gitu ketawa, terus pas tahu-tahu ada adegan yang kayak tuh yang sering banget aku bahas itu, yang aku bilang mind blowing itu, adenya Haikal makan krayon. Itu tuh kayak di komen ada yang nulis. Terus kayak, hah? Maksudnya gimana makan krayon anjir gitu kan.
Itu jadi kayak tidak terduga-duga gitu. Itu kenapa, maksudnya kenapa awal mulanya tuh akhirnya milih coba di TikTok gitu, dan ternyata di TikTok itu sangat-sangat kontennya dia, kalau yang kontrakan tuh nggak pernah sepi. Maksud aku, sereceh itukah kita ini? Itu juga jadi pertanyaanku sih. Gitu. Dulu kan aku nulisnya cuma di Twitter ya, kayak screenshotan gitu ya, kayak inilah teman-teman tahu, buat yang sering baca aku pasti paham. Nah, kenapa waktu itu aku post di TikTok? Ya karena itu tadi, aku pengen mempromosikan lebih cerita ini gitu. Tapi dengan cara yang beda. Nah, kalau misalnya cuma screenshotnya aku post di jadiin video, itu kan orang harus kayak ngepost gitu kan. Terus baca sendiri itu kayak ribet. Nah ini aku mikir kayak, oh, gimana ya kalau ini konsepnya kayak dibacain gitu. Jadi bisa orang-orang bisa menikmatinya tuh cuma dia nggak perlu nge-pause, jadi cuma tinggal nonton aja gitu. Nah awalnya dulu tuh nggak ada kayak status-status WhatsApp gitu deh, kayaknya nggak ya. Ya kayaknya dulu awalnya nggak ada, tapi nggak banyak. Habis itu aku sering bacain komen-komen, banyak yang bilang kak tambah dibanyakin statusnya gitu biar seru lah. Akhirnya ya aku tambahin kayak, buat yang ngikutin yang di TikTok pasti paham lah, kayak dari awal tuh pasti ada perbedaannya sampai yang paling akhir-akhir gitu. Itu sih emang tujuannya tuh buat mempromosikan lebih. Nah dan kebetulan ya itu tadi rame. Tapi dulu tuh sebelumnya akunku nggak ya ada sih followersnya, tapi tuh nggak sebanyak sekarang gitu loh. Gitu. Tapi kamu dapat ide bikin ceritaan itu dari mana sih? Maksud aku, selama ini kan yang aku tahu kalau Au tuh yang fluffy, kalau nggak yang angsat gitu kan, sedih, fluffy gitu. Tapi yang kayak slice of life yang ya dibilang romansnya ada tapi nggak banyak, tapi konfliknya tuh ya konflik-konflik yang ya setiap hari kita rasain lah, setiap hari kita alami gitu loh. Maksudnya kayak yang capek nugas, yang skripsi nggak kelar-kelar, yang soal pekerjaan, yang ya gitu-gitu loh. Maksudnya itu tuh sebenarnya dapat ide dari mana, terus kenapa bisa jadi, oh gue bikin cerita ini deh gitu, dengan tokohnya yang sebanyak ini gitu. Awalnya tuh emang sebelumnya mau bikin yang apa? Tapi awalnya memang aku pengen bikin kayak semuanya ini tuh ada di ceritaku gitu loh kak. Soalnya kan ya aku kayak kalau banyak seru kali ya. Jadi Seru banget. seru banget. Kayak nggak cuman misalnya satu unit aja gitu kan. Ya. Misalnya ya pasti ada sih cerita yang cuma satu unit per unitnya gitu. Nah aku tuh kayak pengen bikin ini kalau digabungin rame-rame, mereka bayangin mereka tinggal bareng, rumahnya gede banget, itu kan seru aja gitu sih. Kalau dapat ide tiap episodenya dari mana tuh sebenarnya dari sekitarku sih. Aku lihat kayak permasalahan orang-orang ya kayak gitu-gitu aja kan. Misalnya yang kayak kuliah, pusingnya ya seputar kuliah. Ya mungkin mereka punya masalah sendiri masing-masing, entah sama keluarganya atau gimana. Tapi tuh yang aku angkat ini kan novel komedi ya, jadi kayak yang aku angkat di sini tuh kayak yang apa yang bisa aku kasih di gimana ya, bisa ngasih nilai ya, pesan moral gitu loh. Kalau buat yang di bukunya sih itu aku selip-selipin pesan moral buat biar pembaca tuh ya nggak cuma oh ini cerita komedi doang, Ada isinya lah ya. nggak ada isinya. nggak ada pesannya. Nah Ya. kalau yang ini sengaja itu sih aku kasih biar seru aja sih. Biar seru.
Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, maksudnya sampai si cerita ini tuh ada bukunya gitu? Pernah kepikiran gitu nggak sih? Enggak. Soalnya aku tuh aku tuh cuma nulis orang update aja jarang banget ya. Iya, aku taunya emang waktu itu aku tuh sempat kayak mau maju mundur, cuman maju mundur sih waktu ngeliat itu kayak ini aku kagak update, orangnya kagak pernah nongol kemana gitu kan. Iya. Tapi rajin ngepost di TikTok gitu. Oh, kalau itu tergantung mood Kak. Kayak misalnya aku lagi pengen yang di Twitter ya aku post di Twitter. Kalau lagi pengen mengedit aku post di TikTok gitu. Itu terus kayak dan bikin konten di TikTok itu kan nggak segampang itu ya, maksudnya Iya, editnya bisa 1 hari sendiri. even bikin AU aja itu nggak semudah yang kita lihat kayak cuman potongan cat doang, tapi kan bikin fake chat itu ya sesulit itu guys, ternyata juga. Iya, susah loh. Susah gitu. Itu terus kayak ceritanya mau dibawa kemana gitu kan. Nah, itu. Makanya aku bilang uniknya kenapa aku jadi kayak tertarik, bukan kayak aku tertarik. Jujur aku tertarik tuh pas lihat di TikTok, terus aku akhirnya ke Twitter kan tadi aku bilang. Habis itu aku ngepoin TikToknya lagi terus kayak sumpah ini lo kocak anjir gitu. Maksudnya lo ini penulisnya kepikiran aja gitu, kreatornya kepikiran aja bikin yang kayak gini gitu kan. Apa ya? Beda sih kalau aku bilang karena mungkin kocak ya, dan emang kita kan kadang buka sosmed juga mau cari hiburan gitu kan, terus nemu ini nih kok kocak, terus ya udah gue liatin aja, terus aduh gimana ya, mau nggak ya gitu kan, mau nggak ya kira-kira dia ya gitu, takutnya dia udah nggak aktif di Twitter. Tapi aku lama ya kayaknya balasnya Kak ya. Mayan sih, mayan Berapa hari gitu ya? Iya, mayan beberapa hari setelahnya, cuman kayak jadi kan karena setelah aku like satu konten kan nggak lama muncul lagi kan, terus akhirnya aku kepo, akhirnya algoritmanya mengikuti kan, pasti nanti akan muncul mulu. Ya udah aku kepoin deh, tuh aku baca tuh sampai yang ke bawah-bawah, terus tiap buka kontennya tuh kayak kepikiran aja gitu, ada satu video apa nyesuaiin gitu loh, maksudnya yang soal selimut terbang. Iya. Itu terus tiap selesai chattingan ngebahas apa itu kan pasti ada potongan-potongan yang dikejar soang lah apa, maksud aku nemu aja gitu. Aku tahu sesusah itu bikin video, nyari footage itu sesusah itu, walaupun ya kontennya kalau kita bikin AU kan ya banyak lah konten newsnya gitu kan di YouTube gitu, dan aku juga baru tahu kalau ternyata bukan baru tahu sih, pas aku buka TikTokmu tuh kan ada link YouTube ya, nge-connect ke YouTube ya. Nah itu aku juga sampai ke YouTube. Tapi beda lagi kan di YouTube. Iya, yang di YouTube beda lagi, terus kataku niat banget gitu kan. Dari situ tuh kayak aku bilang, nih anak niat nih gitu. Dia aja seniat itu sama karyanya dia gitu. Terus bukan dia kan gabut. Terus Avanya kan yang Cinderella gini ya. Oh iya. Cinderella gitu, terus kayak nih anak kocak nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, karena memang dasarnya aku juga suka sama kontennya, aku juga suka sama AU-nya, ya aku dapet karena itu lucu gitu. Selain memang karena aku juga suka NCT kan. Iya. Ya udah jadi kayak wah ini seru nih kalau misalnya dibukuin gitu kan. Ini seru nih. Ntar mau kayak gimana hasilnya bodoh deh. Yang penting feeling gue seru ya seru, terus ngelihat dari sosmednya apa segala macam, ya memang benar dia nggak punya IG waktu itu, dia nggak punya IG. Akhirnya aku lamar lah dia, dan ternyata dia oke nih nerima nih gitu kan. Tahu nggak dia nerima aku tuh karena apa? Aku yang paling random dia yang lain, soalnya ada lagi yang nawarin, tapi aku yang random aja, dia milih ketikanya random gitu, aneh gitu kan. Udah tuh, terus aku akhirnya panjang cerita bahas, terus akhirnya kita mutusin ya udah namanya karena ini udah mau dikomersialin lah ya, maksudnya udah mau terbit jadi buku, akhirnya namanya diganti ya semuanya. Mau tidak mau, setuju tidak setuju harus diganti, aku bilang kayak gitu kan.
diganti. Tapi ntar ya kayak kan orangnya banyak jadi Iya, aku harus mikir mikirin juga nama-namanya, nama ngasih nama anak satu ngasih aja susah nama, ya, Kak. tapi Bikin banget. nama panjang tuh ada semua gitu. Udah kan, akhirnya udahlah itu hampir setahun ya baru kelar. Iya nggak sih? Pokoknya lama banget Iya, akhirnya dia, setahun. setahun, Hampir akhirnya setahun. dia kelar naskahan, dan nih PR lagi nih, gimana nih promonya ya gitu kan. PR nih gimana gitu. Terus aku nanya, kamu punya IG apa enggak? Kamu punya IG nggak sih gitu? Nggak ada sih Kak, tapi kalau kakakmu aku bikin, Ya bikin. nggak apa-apa, aku Jam bikin. 12 malam kayaknya bikinnya. Bikin dong dia. Terus aku tuh kayak, oke lu niat dah gitu aja. Aku tuh udah ini, udah lu niat dah gitu. Dia baru bikin IG, aku inget banget followersnya tuh langsung 5.000. Nggak tahu gimana caranya tuh followers bisa langsung sebanyak itu. Aku juga bingung. Banyak banget. Aku cuman itu cara promosiku tuh bikin video juga lewat TikTok. Kalau ceritanya di Instagramnya dia kalau mau mampir aja gitu. Itu. Jadi poinnya itu karena dia udah tahu audiensnya dia gimana, pembacanya dia seperti apa karakternya. Dia udah tahu nih value ceritanya dia nih. Oh cerita gue kayak gini, gue mau bawa ke sini, masuk, gue mau coba, gue mau bikin, akhirnya ya udah gue bikin sosial media baru. Dan dia mempromosikan itu di platform yang lain nih, di TikToknya dia, ceritain kayak tadi dia bilang kan, cerita ini udah ada nih di Instagram. Akhirnya yang tadinya mungkin hanya di TikTok, mereka pun beralih ke Instagram. Iya. Ya kan? Mereka pun beralih ke Instagram. Waktu itu Instagramnya masih kosong, aku ingat. Terus akhirnya dia ngepost satu, sampai akhirnya udah ada jadwal terbit waktu itu, mulai promosinya kapan. Aku cuma minta dia, kita kerja bareng ya, kamu bantu buat promosiin nanti kontennya dari aku, nggak apa-apa ya, kalau kamu mau ada konten silahkan, nanti aku juga bantu gitu kan. Karena ini udah komersil, jadi aku sebagai penerbit tidak berani buat ngambil konten dia yang masih pakai face claim. Iya kan, karena sensitif banget nih sekarang gitu kan. Aku nggak berani. Itu tuh sempat, aduh gimana ya caranya biar nggak pakai muka gitu. Padahal dia tuh bikin trailer, bikin trailer buat perkenalan nama-namanya tuh bagus banget, asli bagus banget, kayak trailer series. Si Lita nih bikin terus kayak, ya ampun ini bagus banget, cuman gimana ya ngepost, terlalu bahaya. Gimana ya ngepostingnya, masa mukanya gua buremin gitu kan. Itu terus sampai sama timku tuh aku ngomong gini, gimana ya guys ya, dipotong aja kali ya Lita ya, gini. Udah aku coba Kak, susah gitu. Kayak nggak semua footage-nya ya, ya akhirnya kan ya udah ambil jalan tengah aja, nanti penerbit dengan kontennya sendiri tetap mengenalin si tokohnya, dia nggak apa-apa pakai kontennya dia, tapi cuman di IG-nya aja, kita paling bantu repost di IG dan di TikTok ya waktu itu ya, kita bantu repost aja kayak gitu ya, sama-sama saling bantu gitu loh, sampai akhirnya buku itu terbit. Prosesnya tuh nggak cuman kayak ini nentuin bonus aja berminggu-minggu, sampai galau gitu kan. Terus konten-kontennya mau buat awal itu, terus aku tuh tiba-tiba ngide kan pas lihat Lita, aku minta blognya dong gitu. Dia bikin blog kayak pengumuman itu, dicari penghuni kontrakan kayak gitu kan. Terus aku kayak ngerasa ini unik gitu kan, maksudnya coba aku bikin kayak gini malam. Kayak apa ya, coba aku bikin konten, aku naikin kontennya ini, ternyata rame, responnya bagus. Oke, maksudnya kayak ya tidak usaha memang tidak mengkhianati hasil ya, karena memang sebelumnya dia juga apa ya, kontennya dia juga rame nih, jadi ya mengalir aja gitu ya, itu tadi. Maksudnya kalau dari awal memang kita udah tahu cerita kita seperti apa, gimana cara kita mempromosikannya, kita udah tahu jalannya, udah tahu alurnya, ya kedepannya juga akan enak tuh ide-ide buat, oh ini konten apa lagi ya, itu akan masuk gitu loh. Begitu teman-teman. Lita ada lagi mungkin tips buat teman-teman penulis di sini yang siapa tahu mau mencoba
genre seperti kontrakan. Kalau tips-tipsnya mungkin jangan takut buat mencoba ya, kayak di mindset kalian tuh jangan mikir kalau cerita kalian tuh jelek gitu, karena pasti tuh adalah pasti, meskipun cuma beberapa pembaca gitu, jangan menyerah pokoknya. Tinggal cara kalian aja, oh berarti aku gimana ya biar cerita aku bisa banyak yang baca, banyak yang notice. Itu gimana kalian promosinya, terus ceritanya atau genre yang kalian angkat mungkin terlalu sensitif atau kurang gitu. Jadi kalian bisa bikin alur dan cerita yang menarik biar banyak yang baca. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau kalian tertarik buat editing gitu mah lebih bagus tuh mengasah soft skill kalian loh. Misalnya biar cara kalian promosiin ceritanya tuh nanti bisa lewat berbagai media sosial, kalian edit-edit, cara editnya gimana, mau dibikin kayak versi-versi film gitu-gitu lebih bagus. Tutornya banyak ya di YouTube, kalian pokoknya jangan jangan males buat belajar lah, itu aja. Itu sih Kak. Oke. Yang buka apa Q&A kali ya? Sudahkah Kak Hani dan Kalita? Sudah ya kita ya, jangan banyak-banyak. Ya udah lama. Nggak kerasa banget ya, udah mau 4:30 nih ternyata. Kita Q&A aja kali ya. Iya, langsung aja teman-teman yang punya pertanyaan Kalau langsung nanya. Mau on cam juga boleh banget kok. ya, mau langsung boleh. Mau langsung boleh, mau di chat juga boleh. Mau di chat juga boleh. Tanya aja nggak apa-apa, jangan malu. Kapan lagi coba nge-zoom bareng sama ini tukang kebunnya kontrakannya Isuman. Kucingnya mana kucingnya? Wah, ada yang angkat tangan nih. Angkat tangan. Kakak, aku boleh ini nggak minta tips biar penokohan karakter itu nggak ke bawah-bawah. Kan kadang misalkan nih tokohnya dia jahat, tapi kok lama-lama tuh kayak ke bawah alur kita, maksudnya kayak jadi tokoh yang sebenarnya yang kita pengenin pendamping dalam hidup kita, padahal tokohnya itu dari awal dibuat skemanya tuh nggak seperti itu, tapi kayak di ayat tuh melenceng. Ada tips gitu nggak buat dia penokohan itu kayak ada batasannya, ada pokoknya sesuai dengan karakter yang emang udah kita bentuk tujuannya dari awal gitu. Nah itu aja sih. Mungkin Kalita bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari Kak Ayu. Jadi gimana? Dia. Apa Kak? Gimana karakter biar nggak keluar dari penggambaran karakter di awalnya gitu ya? Maksudnya ya? Kalau dari aku, sebenarnya gimana kamu ngaruh ke alur ceritamu juga. Misalnya di cerita ini kamu gambarin si misalnya Budi ketemu sama Yanti. Awalnya Budi malu-malu, tapi nanti ke belakangnya dia yang malu-maluin gitu loh. Jadi sebenarnya tuh kayak konsistensimu aja. Kayak kamu baca lagi dari awal. Misalnya sebelum kamu post chapter selanjutnya, kamu baca lagi, aduh ini nyambung nggak ya sama waktu aku awal bikin, sama pengenalan karakternya yang gimana, kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya nggak Kak Ani? Iya sih, lebih ke kayaknya mungkin sama outline kali ya. Jadi kan kalau outline mungkin lebih buat cerita, tapi kalau buat karakter kan ada yang namanya apa sih ya, kamu membangun misal karakter si Budi tadi dari awal tuh udah kamu catat Budi tuh kayak gini. Kalaupun dia misal nanti berubah gitu,
harus ada alasannya kenapa dia berubah. Mungkin kalau dari jahat ke baik itu kan udah yang ya udah tahu lah, pasti nanti ada penyebabnya. Misalnya dia insaf nih, kalau awalnya mungkin dia pemabok lah kayak gitu kan, memabok, tawuran kayak gitu-gitu, terus tahu-tahu ketemu cewek, seringnya kan gitu, pemabok apa-apa ketemu cewek terus dia kayak jatuh cinta berubah. Jadi kan alasannya dia berubah jadi baik itu karena dia jatuh cinta nih sama si cewek ini gitu. Jadi ada alasannya. Jadi jangan tahu-tahu tokohnya nih emang udah dibangun antagonis nih, terus tiba-tiba di bab berapa dia berubah jadi baik tapi nggak ada alasannya kayak gitu. Jadi emang harus sudah dicatat tuh, udah dirinciin kayak oh si ini nanti karakternya seperti ini, ciri khasnya begini. Jadi kamu tetap akan berada di alur yang sudah kamu buat itu loh, buat si karakter ini. Nanti dia akan begini, nanti di bab sekian dia sama si Yanti akan begini apa segala macam gitu. Kalau memang dari awal kamu sudah pengen, oh dia dari karakternya dari jahat jadi baik, karena dia baiknya karena dia jatuh cinta sama si karakter cewek misalnya, kan ada alasannya. Tinggal alurnya dikembangkan aja. Jadi dicatat aja dulu, dibuat catatan untuk nanti karakternya tuh mau ngebangunnya seperti apa. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari chat juga nih. Ini aku bacain aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, bacain aja, Kak. Dari Kak Ina, sejauh ini promosi yang paling berpengaruh besar itu yang gimana ya, Kak? Yang gimana ya? Sebenarnya di sosial media sih kalau aku bilang yang berpengaruh besar itu yang kayak gimana? Yang pertama tahu kita mau promosinya di mana dulu di sosial media. Misal kamu nulis di Wattpad. Gimana caranya biar di sosial media pun orang tuh jadi notice gitu. Ya tahu yang namanya subsidi silang. Nama gampangnya subsidi silang ya. Crossing promotion. Jadi dari Wattpad dibawa ke Instagram, dari Instagram di Wattpad. Jadi misal di Wattpad kamu bilang follow juga ya Instagram aku gitu. Misal di Instagram itu ternyata kamu lebih banyak memperkenalkan karakter dari cerita ini. Oh ternyata ada RP-nya. Biasanya kan yang dilakuin sama penulis gitu. Follow Instagram penulis sama buat ngobrol, lebih banyak buat ngobrol, sama follow Instagram RP-nya, akun fiksinya kalau memang punya kayak gitu-gitu. Jadi promosi yang berpengaruh ya sebenarnya yang di sosial media sih berpengaruh besar. Jadi mungkin awal-awal dikit nih followersnya, ternyata jadi rame di Wattpad kan, jadi rame terus di orang kalau ini IG-nya mana nih, pengen tahu nih gimana sih gitu. Akhirnya mereka lari ke IG, terus biasa kan kayak ngedapetin kayak iya ini penulis ini ya, iya aku suka banget sama ceritamu bla 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 panjang tuh. Sering pasti penulis dapat DM kayak gitu kan. Nah, dari situ ya udah ngelakuin atau mau coba ke Twitter, coba ke Base, misal kalau di Twitter kan namanya ada banyak base kan kayak literasi base itu, literatur apalah aku lupa namanya, ada Wattpad base juga. Bisa lewat situ ngepromoinnya atau share link kalau udah update di sosial media juga, aku udah update ya part sekian bla 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 bla, di share linknya apa segala macem kayak gitu. Atau enggak di Wattpad itu kalau udah di ending tulis tanggapan kalian dong misalnya kayak gitu, atau enggak open Q&A apa segala macem. Lebih ke selain konten ya lebih ke gimana interaksinya ke pembaca juga sih, sama ya itu tadi yang aku bilang crossing followers, crossing promotion di media sosial lain, atau mungkin di TikTok juga bisa bikin konten jedak-jeduk. Sekarang tuh kan kadang kalau Wattpad biasanya dibikin jedak-jeduk gitu ya, kayak gitu, atau enggak bikin potongan-potongan cerita. Ntar kalau orang baca potongan cerita yang menarik itu kan pasti komen ini linknya mana, linknya bagi link dong, apa segala macam.
kamu tahu ada poin yang menarik di cerita kamu atau ada kalimat paragraf yang menarik di cerita kamu post itu di sosial media, orang pasti akan nyari, minta linknya apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi contoh kecilnya mungkin itu ya, contoh sederhananya mungkin itu, dan itu menurutku ya ada impact-nya, ada pengaruh besar buat masing-masing sosial media dan platform yang kamu gunakan untuk berkarya itu sendiri. Itu ya. Kalau dari Lita ada tambahan? Tadi sih Kak, yang berpengaruh tuh ya itu tadi, kayak sosial media yang awalnya aku dari Twitter, terus aku kembangin lagi lewat TikTok gitu, lewat gimana dengan apa ya, cara yang berbeda. Kalau di Twitter cuma lewat screenshotan, yang di TikTok aku harus edit lagi, ada suaranya, ada videonya, ya kayak gitu-gitulah. Ya, benar. Nah, berarti memang lewat sosial media ya. Dibuat semenarik mungkin lah. Tuh, kurang lebih kayak gitu ya Kak Ina ya. Lanjut, ini mau Kak Ismi dari tadi angkat tangan ya. Angkat tangan. Mau tanya, ayo langsung aja tanya, boleh? Ismi. Kak Ismi. Mana? Lah, hilang. Oh, enggak. Duruin tangan. Mungkin Kayu kali ya langsung ya. Oh ya udah, langsung ke Kayu aja. Halo, dengeran nggak? Denger. Kak. Kan kalau personal branding itu kan ciri khas dari seorang penulis nih. Kalau semisalnya kita ngebangun personal brandingnya itu melalui karakter cerita yang kita bikin itu, apakah melalui dari kayak ciri khas dari karakter tersebut, atau gimana nih untuk membuat personal branding dari tokoh dalam cerita kita itu kayak gimana gitu. Bukan personal branding yang dari penulis, tapi personal branding yang lebih mengutamakan ke karakter si tokoh dalam cerita kita itu kayak gimana? Lita kali ya? Iya. Terima kasih. Sama Lita, mungkin bisa dijawab. Oh, kayak lebih ke bukan ke diri kita, tapi ke melalui tokohnya gitu ya. Nah, kalau ya tadi sih yang udah aku bilang, tiap karakter, kalau yang dari ceritaku ya, itu aku bikin mereka punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kayak waktu dibahas di grupnya mereka gitu, waktu bareng-bareng, mereka bisa problem solving-nya barengan juga gitu. Nah, tadi dari Ayu, gimana biar mereka lebih mengenal karakter ceritamu gitu ya? Iya. Mana ya? Kalau kamu selama ini promosinya lewat apa? Sebenarnya sih masih belum promosi-promosi banget, tapi masih mengembangkan karakter cerita. Lah, posisinya aku ini tuh lagi bikin cerita tuh yang emang ceritanya agak berat, genrenya itu juga genre yang kayak mana ya? Lebih mengutamakan genre yang kayak kriminal gitu loh, untuk membentuk suatu karakter yang kayak apa ya, kayak jahat gitu loh, menjadi suatu ciri khas dia itu dalam, oh karakter si A ini dia tuh punya ciri khasnya kayak gini gitu. Persona yang kamu bangun untuk si karakter tokoh itu apa? Ciri khasnya itu apa? Mungkin itu yang bisa kamu tonjolin gitu loh. Oh gitu. Jadi misal nih kamu bikin cerita kriminal nih, misal ya, aku kan nggak tahu nih kan. Misal ternyata tokoh utamanya itu awalnya mantan pembunuh gitu kan, mantan pembunuh, tapi dia ngebunuhnya tuh bukan ngebunuh sembarang orang, misal. Dia ngebunuhnya orang-orang yang emang bikin salah, misalnya gitu, orang-orang yang licik apa segala macam. Jadi dia memang mencari korban. Kita katakan itu korban ya. Kita katakan mencari korban, mencari mangsanya itu
karena orang itu juga pernah bikin salah gitu. Dia maunya di dunia ini tuh nggak ada orang-orang jahat, nggak ada orang yang merugikan orang lain. Jadinya dia ngebunuh lewat itu, ataukah dia ngebalas perbuatan orang-orang itu lewat ngebunuh. Itu kan sebenarnya ngebunuh itu kan sebuah kejahatan ya, gitu. Jadi dari situ mungkin kan bisa ngebangun karakternya, misal si siapa ya, Udin lah, kan namanya Udin gitu. Udin ini itu seorang pembunuh, tapi dia bunuhnya tuh dia nyari sosok-sosok yang jahat juga buat dibunuh. Nah, kamu bisa kembangin dari situ. Jadi orang tuh ketika baca misal ceritamu judulnya apa, terus kamu munculin si sosok Udin. Oh, Udin tuh si ini ya ternyata ya. Oh, Udin tuh si ternyata kayak gini. Iya, dia tuh jahat, dia pembunuh. Tapi kan yang ngebunuh kayak gini-gini. Banyak sih film-film yang kayak gitu, apalagi drama-drama Korea kayak gitu kan banyak tuh. Yang mungkin kita ceritanya kayak gini tapi tokohnya tuh gini, orang tuh malah lebih suka karakternya, lebih suka tokohnya gitu kan. Kenapa ceritanya rame, mungkin karena tokohnya. Kayak aku ambil contohnya yang gampang tuh Attorney Woo deh gitu kan, buat drakor. Dia kan di situ hakim pengacara ya. Dia pengacara nih si Woo Yeon Woo ini. Tapi pengacara kan banyak. Pengacara yang karakternya di drama itu karakternya ada yang jahat, ada yang memang selo-selo aja. Tapi dia kan punya ciri khas itu, ya dia punya kekurangan itu, tapi kekurangan itu jadiin kelebihannya dia. Jadi orang-orang tahu dia tuh seorang pengacara yang punya kelebihan. Kelebihannya itu yang ditonjolin di situ. Nah, orang-orang kan akhirnya akan kayak, oh karakternya kayak gini nih. Kalau kita tanya, lu nonton ini nggak? Kenapa sih ceritanya? Iya, soalnya dia pengacara yang ini kayak gini-gini. Dia tuh punya penyakit kayak gini-gini, misalnya kayak gitu. Jadi, oh ya dia karakternya kayak gini. Orang-orang tuh udah tahu karakternya duluan, gitu, udah melekat di otak gitu loh. Sama kayak yang aku bilang tadi, oh Udin tuh, tapi Udin kan jahat, ngebunuh gini-gini. Tapi dia kan ngebunuhnya begini-begini. Lagian dia tuh juga sebenarnya baik kok, apa-apa, misalnya kayak gitu ya. Jadi, tonjolin apa ciri khas dari si tokohmu itu, gitu loh. Itu yang mungkin bisa kamu kembangin, kamu buatin kontennya, kamu promosi di sosial media, kayak gitu. Buat mengenalkan ini loh ceritaku itu bagus karena memang karakter yang aku buat itu juga kuat. Kalau karaktermu kuat, orang akan selalu ingat sama karaktermu, dan itu yang akan selalu yang disenangin sama pembaca sebenarnya yang karakter yang kuat, selain karena ceritanya yang bagus ya. Kalau di Wattpad kan biasanya CEO tuh ramai tuh, kalau nggak bad boy yang ganteng banget, yang paling ganteng lah sekolah, anak basket apa segala macam, kan orang ingat, oh iya si ini nih, si geng motor ini misal nih, ya pentolannya si ini, banyak tuh, tapi yang diingat tuh memang yang sering nongol kayak gitu, atau enggak yang si geng motor itu diingat tapi dengan karakternya masing-masing, karena mereka udah ditonjolin gitu loh ciri khasnya seperti apa gitu. Kalau tokohmu banyak ya disamaratain aja dengan ciri khas yang masing-masing yang berbeda-beda, tapi mereka saling melengkapi. Kurang lebih kayak gitu. Ayo. Boleh tanya lagi nggak satu lagi? Ya udah, boleh, bonus. Oke. Penerbit itu menentukan kriteria tertentu nggak kalau mereka itu menginginkan untuk menerbitkan suatu buku? Misal nih, penerbit A, mereka suka banget menerbitkan buku yang genrenya itu kayak kriminal gitu. Itu bisa menentukan nggak, Kak, naskah kita itu masuk ke penerbit seperti itu? Karakternya. Atau penerbitnya yang memang sudah mempunyai image, dia menerbitkan rata-rata terbitannya seperti itu, atau memang berkarakternya seperti itu, tapi selain itu dia punya cerita-cerita lain yang diterbitin gitu. Iya. Penerbit kan banyak ya, dan nggak semua penerbit itu pasti nggak hanya punya satu jenis atau satu genre yang diterbitkan kan. Kata depan pun ya sama, ada yang Islami, ada yang self improvement juga, ada yang ini kamu lagi makan. Iya,
Ya ada kelang. yang ada yang Maaf Kak, maaf. nggak apa-apa. Ada, ada yang ramai sekarang dari AU misal, tapi kan tetap maksudnya oh karakternya dia nerbitinnya yang romance apa segala macam. Mungkin kalau yang genre horor, thriller, ada lagi penerbit yang memang juga punya produk di situ gitu loh. Ada kekuatannya di situ. Jadi pinter-pinternya kita aja melihat oh ternyata kalau misalnya nih ada penerbit satu kan depan satu penerbit buku pelajaran. Kamu masukin naskah thriller ke buku pelajaran nggak mungkin dong ke penerbit buku pelajaran. Itu kan jelas bukan pasarnya, bukan tujuanmu. Otomatis kayak ya udah aku nyoba nerbitin di kata depan walaupun naskah horror, naskah thriller atau misteri, tapi seenggaknya dia nerbitin fiksi. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada pilihan lain yang mengerucut lagi, oh si penerbit B ada nih ternyata buku horornya, ada ternyata buku fiksinya. Dia pernah menerbitkan buku fiksi. Buku horor misalnya atau thriller atau yang sejenisnya atau detektif. Kenapa aku nggak coba ke situ aja yang mungkin peluangku untuk diterima atau mungkin rumahnya itu tepat dan mereka udah tahu gimana nge-maintain cerita aku gitu. Karena kalau salah memaintain juga kan jatuhnya tidak bukan merugikan tapi ya nggak tepat ya sayang juga kan gitu. Jadi memang harus dikenali juga gitu. Dan sebenarnya kalau penerbit khususnya tempat aku kerja ya maksudnya di kata depan ya kemarin kan juga ada buku horor, maksudnya kita juga mencoba hal-hal yang baru kan, tapi memang ya sebagian besar pasarnya itu ya memang rata-rata ya buku-buku romance, misal fiksi yang fluffy, yang angsak kayak gitu-gitu, yang cerita-cerita romance atau islami mungkin gitu. Lebih ke situ. Ya mungkin ada pembacanya tapi tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya sudah diterbitin kayak gitu. Jadi mereka lebih mengenal oh ini atau depan nih penerbitnya kontrakan nih. Berarti lumayan banyak buku-buku yang dari AU juga yang diterbitin di situ kayak 70 Miles, kayak Once Around, kayak Maristea, Boy Next Door kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya itu kan sejenis walaupun nanti ceritanya beda tapi kan ketaker gitu loh. Gitu. Jadi kalau memang ada pilihan yang lain dan memang sebelumnya dia ternyata sukses nerbitin buku dengan genre yang kamu tulis, dengan jenis cerita yang kamu tulis, kenapa tidak mencoba untuk di situ gitu? Karena secara nggak langsung kan mereka udah tahu gimana maintain-nya gitu. Walaupun ya tetap sama-sama penulis dan penerbit pun juga akan bekerja sama untuk mempromosikan cerita yang akan diterbitkan nantinya apapun itu genre-nya. Gitu, Ayu. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekarang dari yang kolom Chat ya? chat dulu kali ya Kak Hani, gantian. Boleh. Coba Kak Hani mau jawab yang mana? Aku lihat-lihat dulu, aku pilih-pilih dulu. Aku mau jawab Kak. Mungkin Kak Lina boleh, mau jawab? Boleh? Yang punyanya Salsabila Zaida. Nah, kalau dalam cerita kita, karakternya punya keterbatasan. Cara menggambarkannya yang benar gimana ya Kak? Misalnya karakternya tuh tunarungu, cara kita mendeskripsikan karakternya gimana? Kalau ini saranku sih, misalnya kamu ngepost ceritamu ini di Twitter gitu, mungkin kamu bisa bikin kayak main lead-nya tuh mungkin yang satu tunarungu, yang satu enggak ya. Jadi cara mereka komunikasi mungkin pakai notes kecil gitu, coret-coretan kayak. Jadi mereka tetap bisa komunikasi gitu loh. Itu cuma saranku sih. BTW sebutnya tuli ya, bukan tunarungu, tuli teman-teman. Aku nambahin kali ya. Terbatas menggambarkan gimana ya, benar sih tadi mungkin kalau dia tuli ya bisa lewat lewat tulisan ya, tulisan tukeran kertas gitu ya. Kalau visual, kalau kayak series gitu kan bisa pakai bahasa isyarat, tapi kan kalau kayak di tulisan kita nggak mungkin berbahasa isyarat dong. Gitu. Bisa kayak gitu ngegambarinnya. Juga kan, tapi kalau AU ya, tapi kalau bentuknya naskah deskripsi gitu ya. Iya. Benar. Bisa lewat itu. Kreatifnya Kak. Lanjut ya.
Ini lanjut Kak, ada yang mau nanya. Kayaknya yang ini dulu deh ganti. Apa nih? Kak Babies boleh langsung ditanya aja. Mana nih? Halo Kak. Halo. Ya. Halo Kak, Halo. saya mau nanya bagaimana cara menyampaikan ekspresi karakter agar lebih terimajinasi oleh para pembaca. Semisalnya kalau si karakter ini sedih, pembaca itu beneran mikir dia itu lagi sedih banget gitu, lagi hancur, lagi meratapi kehidupannya yang beneran hancur gitu, sampai pembaca itu terimajinasi kalau dia itu beneran hancur gitu. Terima kasih Kak. Lita? Kalau yang dari ceritaku ya, kayak moodnya karakternya gitu kan. Kalau aku lewat itu sih yang status WhatsApp-nya mereka masing-masing, entah itu video atau curhatannya mereka, ya gitu-gitu. Tapi bisa juga dialog antar karakternya juga. Itu bisa gimana kamu menggambarkannya, kayak misalnya dia curhat ke sahabatnya tentang masalah dia, makanya dia ya tergantung juga sih gimana caramu membuat karakternya itu bisa hidup gitu kan, ya gitu sih Kak. Kalau aku paling nambahin, kalau yang di naskah kan biasanya lebih deskriptif ya, lebih dijelasin gitu moodnya gimana. Kalau di naskah kan ada narasi, ada deskripsi. Mungkin di deskripsinya pun sudah bisa dijelaskan penyebabnya tuh apa. Awal kan pasti penyebabnya gimana. Terus reaksi si tokohnya tuh gimana. Ya kalau dia patah hati, misal dia ngelihat pacarnya selingkuh, ya mungkin awalnya dia mau ngasih kejutan ke pacarnya, terus tahu-tahu dia nggak sengaja lihat pacarnya lagi gimana gitu, sama cewek lain atau sama cowok lain. Terus tahu-tahu misal barangnya jatuh apa segala macam, karena udah dibangun kan di awal gitu-gitu. Akhirnya dia kaget apa segala macam, reaksinya kayak tahu-tahu nangis atau apa, atau mungkin dia tahu-tahu ngelabrak apa gimana kayak gitu-gitu. Itu memang udah dibangun dari deskripsi dulu. Kamu gimana kamu nulisin rasa emosinya, harusnya penulis itu bisa merasakan emosinya juga kan, karena apa yang dia tuliskan itu kan pasti dia bayangkan sebelumnya. Kalau gua aja emosi, harusnya pembaca juga bisa emosi dengan apa yang gue tuliskan ini, apa yang gue jelaskan di deskripsinya. Terus kalau mau ditambah dengan dialog, misalnya kalau dia marah, dia teriak, apa segala macem, dia kesal, dia ungkapin rasa kesalnya kayak gitu, bisa lewat deskripsi dulu, terus diutarakan lewat narasi oleh si tokoh. Tapi sebelumnya memang kita juga harus ngerasain emosi yang mau kita bangun itu seperti apa, rasa senangnya gimana, rasa sedihnya gimana, bahagianya gimana, manisnya gimana. Ya nggak jarang memang kadang penulis itu juga ada yang sampai nangis kalau dia naskahkan kan. Moodnya dari penulisnya sendiri pun juga harus dibangun seperti itu. Gitu. Kalau ada satu orang yang kesel sama tulisan kamu, maksudnya kesel sama satu karakter misal, atau sedih sama satu karakter yang kamu ciptain, atau ternyata kebawa, ya berarti kamu sukses dengan kamu membangun mood itu sendiri lewat cerita. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Aku lanjut ya. Fania. Kak, kalau penerbit biasanya ngelihat umur author juga, Kak. Soalnya aku mau nerbitin karya-karyaku tapi takut nggak diterima karena umur. Sebenarnya sih enggak ya. Yang penting kalau misalnya dia belum punya KTP, dia belum punya KTP lah, itu ya di bawah sepengetahuan orang tua, karena kan di penerbit juga kan ada surat perjanjian ya yang harus ditandatangani, dan di situ kan ada yang diisi KTP dan segala macam ya. Kalau memang penulisnya belum punya KTP bisa lewat atas nama keluarga. Yang penting sepengetahuan keluarga, ada walinya kayak gitu. Tapi kalau juga kebanyakan ada yang memang dia nulis tapi orang tuanya kan tidak tahu.
dan tidak berani kayak gitu. Jadi ya bingung juga sih kalau kayak gitu, dan kebanyakan juga lebih memilih kayaknya nanti aja deh Kak kalau emang aku udah legal kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak melihat usia, yang penting kamu menulis sesuai dengan usiamu sih kalau aku bilang. Ada kan kadang orang masih usia SMP tapi nulisnya udah dewasa banget kayak gitu, imajinasinya udah kemana-mana. Itu juga kita pertimbangkan sih dari cerita. Tapi kalau memang dia sudah cukup umur, dia menuliskan kayak gitu ada reasonnya, ada alasannya, atau ceritanya memang ternyata cerita remaja tapi ternyata dia umurnya masih belum legal, ya bisa bisa diwakilkan oleh orang tua. Kayak begitu. Ini aku lanjut yang chat aja ya. Iya Kak, lanjut yang di chat aja. Kayaknya banyak yang nanya juga. Banyak di chat ternyata. Ini bubu ya bacanya. Kalau misalnya kita membranding diri kita sebagai penulis dengan genre yang sedikit sulit diterima sama publik, padahal promosi berjalan dengan baik di sosial media, apa kita harus ubah personal branding kita yang genrenya lebih laris di pasaran ya Kak? Ya enggak juga sih. Enggak harus sih kalau aku bilang, ya kalau memang kamu menulisnya apa sih sekarang yang sulit diterima tuh, aku nggak ngerti banget, tapi setahu aku ya tiap tulisan itu kan pasti punya pembaca ya. Yang menentukan itu kan sebenarnya selera. Mau ya mungkin aku tidak baca sastra mungkin, atau aku nggak suka buku horor. Ternyata kamu nulis horor nih, ya nggak mungkin dong kalau aku nggak baca horor nggak ada yang baca ceritamu. Kalau aku nggak baca nggak mungkin misalnya Minka atau Mindrim yang ternyata suka horor nggak baca ceritamu. Nggak harus mengikuti pasar sih sebenarnya. Kalau memang kamu sudah punya karakter di situ, ya dikembangkan aja gitu loh. Kan tiap orang kan beda-beda ya. Maksud aku ada keahliannya masing-masing, ada spesialisasinya masing-masing. Ya kalau memang kamu menulisnya dengan genre yang kamu pilih dan kamu mau menguasai itu, kenapa tidak dikembangkan gitu. Ya balik lagi, tiap orang kan punya idealisme masing-masing juga ya, tapi kalau seandainya pun kamu bisa mengembangkan itu, tapi ternyata bisa membuat apa ya bahasanya, kayak si cerita kamu ini ternyata aku kayaknya walaupun cerita gue kayak gini kayaknya masih bisa diterima deh, kenapa tidak dicoba gitu loh. Maksudnya untuk mengenalkan karya kamu, ya nggak semua orang mungkin akan baca, nggak semua orang mungkin akan terima, tapi at least ada orang yang tahu kamu menuliskan cerita ini. Sama kayak punya Willy yang kemarin lah gitu. Ini aku ulang-ulang ngomong Willy karena menurutku menarik sih, karena ya itu tadi nggak semua orang relate sama apa yang diucapin sama dia. Apa yang dia tulis itu kan bahkan tulisannya aja jauh dari kaidah penulisan yang sesungguhnya. Potongannya ada loh itu. Hasan nggak sih? Hah? Namanya Hasan, ya nggak ya? Lupa aku, pokoknya di foto itu di screenshot, di foto, di posting di base itu kalimatnya aku tuh bukan AKU, AQ, udah UDH. Itu benar-benar udah. Sebenarnya kalau secara kaidah kepenulisan itu sama sekali fatal. Itu fatal banget. Itu fatal banget. Tapi ada yang beli kan, maksudnya ada yang baca, ada yang beli bukunya, karena siapa ya, karena penulisnya gitu. Jadi kamu jangan takut untuk mengembangkan dirimu lagi ya. Kalau kamu mau mencoba sesuatu hal yang memang ada pasarnya, silahkan dicoba, tapi kalau kamu mempertahankan karaktermu ya tidak ada masalah. Kalau kamu mencoba dua-duanya pun juga tidak ada masalah gitu. Lebih fleksibel aja, lebih seperti itu ya. Lanjut, tadi ini udah jawab ya yang Iya Kak, ke Rosalinda itu dia belum dijawab. Aduh, ini telenovela banget nama kakaknya. Halo Kak, kesulitan Tanya ke Kalita deh.
Oh ya, ini. Halo Kak, kesulitannya membuat cerita kontrakan itu apa? Orang-orang bisa nangis berulang kali tapi belum tentu bisa tahu berulang kali karena cerita terima kasih. Oh, gimana? Kalau sulitnya tuh bikin, kan ceritaku tiap episode punya cerita sendiri ya. Maksudnya plot sendiri, episodenya beda-beda. Aduh lucu banget Big Dream. Nah, kalau sulitnya tuh kayak mikir episode ini nanti bagian humornya gimana ya? Soalnya kan ini novel cerita komedi ya. Jadi susahnya ya bikin bagian lucunya sih. Jadi kayak ini lucunya bisa diterima orang nggak ya? Kayak humornya kalau lucu di aku tapi di orang lucu nggak? Kayak gitu sih paling yang bikin aku suka mikir berkali-kali ya. Sih Kak. Tapi si Rita tuh sempat nanya waktu itu, Kak lucu nggak sih ceritanya? Ya, beneran aku beneran kayak soalnya selama ini ngetawain joke sendiri gitu kan. Aku penasaran nih orang-orang pada ketawa Lucu nggak ya gitu. Awal juga aku kayak sempat, aduh ini ntar lucu nggak ya? Jujur aku kayak, Iya. gimana ya ntar ya lucu nggak ya? Soalnya kan nggak ada gambarnya ya. Kan kalau ada buku, kalau tahu Atui Galon, Iya, itu dari AU. Tapi dia kan jadinya komik kan. Maksudnya visualnya ada nih, ngebayangin si Atui ini ada nih wujudnya Atui. Dan Atui juga kan memang punya ciri khas ya dengan gaya ngomong dan iya, ketikannya alay yang gitu kan. Yang dia apa? Tukang galon. Kayaknya dia punya karakternya, tapi itu dibuatnya jadinya komik. Nah, ini kan novel-novel biasa gitu. Kira-kira lucu nggak ya? Aduh gimana ya? Gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi pas aku baca naskahnya ya lucu gitu. Aku ketawa gitu kan. Maksudnya ya kalau gue ketawa ya berarti lucu. Udah itu aja. Gitu. Nggak tahu lantar gimana. Tapi yang jelas lucu. Mungkin memang ada bagian-bagian yang serius. Tapi ada juga yang kayak yang aku bilang mind blowing sih, nggak kepikiran gitu. Terus kayak celutukan itu celutukan kayak zaman udah malam gue tuh pengen tidur siang tapi udah malam gitu kan. Terus kayak lu ngapain anjir gitu. Lu ngapain? Terus habis itu yang mancing gabut-gabut pengen mancing, pengen mandi bola, terus kayak kenapa gitu. Sama yang ini aku yang awal-awal pertama ketawa itu Martin yang mau mandi diajak ke Indomaret. Oh iya, ditinggal. Iya diajak belanja, diajak buat nyusulin si Teguh, ditinggal tuh gitu doang gitu, make di neteng apa namanya anduk sama gayung gitu kan. Terus habis itu yang nanya si tukang martabak mau mana, mau numpang mandi. Numpang mandi. Itu kan kayak anjir gue ketawa gitu kan. Itu sampai pas aku ngedit tuh sama temenku duduk di sebelah itu ngomong, istighfar lu Kak, ketawa mulu gitu. Ya, karena receh gitu. Memang lebih sulit membuat orang tertawa sih guys, tapi Iya, susah banget. tapi ya emang jokesnya ya itulah receh tapi ya nyampe lah ke Ya, kita. untung teman-teman bisa menerima ya. Terima kasih yang sudah membaca dan terhibur. Season 2 boleh lah. Ya season 2 boleh ya Kak, ditunggu season 2-nya. Ini kan belum tuntas ya ceritanya ya. banyak misteri ya. Kayaknya salah genre. By the way teman-teman kalau udah yang belum baca terus kena spoileran boleh banget lo beli. Linknya ada di chatroom ya. Terlalu banyak spoiler. Mumpung lagi diskon. Ini Kak Ayudia Wardani. Aku izin bertanya lagi, untuk penulisan lebih baik menuliskan dengan sudut pandang orang pertama dari awal sampai akhir cerita, atau boleh dicampur menggunakan sudut pandang orang ketiga, atau lebih baik konsisten dari awal. Yuk, gimana? Kalau aku sih lebih baik konsisten dari awal. Kalau emang kamu udah memutuskan untuk membuat cerita
dengan sudut pandang orang pertama ya dari awal orang pertama, berarti yang bercerita di sini si tokoh utama misal, si aku misal gitu kan. Tapi kalau memang dari awal udah bikin sudut pandang orang ketiga ya udah sudut pandang orang ketiga aja. Kadang ada sih emang yang nyampur tapi bukan di tengah-tengah bab ya. Ada satu bab memang dibuat khusus sudut pandang orang pertama tapi biasanya lebih menceritakan apa yang dirasain si tokoh itu. Jadi di bab itu ada tulisannya, ada keterangannya, misalnya coffee-nya siapa gitu. Tapi itu tidak berulang-ulang. Jadi cuman 1 atau 2 kali aja gitu. Buat menjelaskan lebih detail perasaannya si tokoh gitu. Tapi kalau yang lebih baik ya mending konsisten dari awal aja. Tuh, Lita ada yang mau ditambahin? Sama sih kayak Kak Hani, maksudnya konsisten dari awal biar nggak bikin bingung pembaca. Jadi soalnya kalau kamu udah pakai sudut pandang orang pertama ya itu nanti bisa seru juga kok kalau kamu ngembangin ceritanya dengan baik kayak gitu. Iya. Kayak Boy Next Door ya Kak ya? Ya, Boy Next Door itu pakai sudut pandang orang pertama. Bagus kok itu. Itu juga bikin nyengir sih. Season 2 yuk, bisa yuk. Masih penasaran dengan segala yang di atap. Ya, tolong ya, minta aja ke autornya langsung gitu. Kayaknya udah kelar semuanya. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi ya? Udah Atau ada yang mau nanya lagi? Mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan mau nanya langsung. Atau mungkin sudah paham dengan apa yang disampaikan. Yang jelas teman-teman jangan ragu buat mencoba. Jangan kayak aduh harus gimana ya punya sosial media kayak gitu. Sosial media gue nggak ada yang follow, gimana ya biar ada follow, ya usaha gimana caranya gitu. Maksudnya kayak kamu misal minta teman-teman kamu follow duluan nih, atau minta bantu promosi. Kalau punya teman-teman author juga bisa bantu promosi. Kalau kamu punya lapak di Wattpad atau di misal kamu bisa AU di Twitter, ya kamu promosi di situ, yuk follow you, bla 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 bla. Semakin sering interaksi dengan apa namanya, dengan pembaca juga itu adalah nilai plus sih, gitu. Pembaca juga akan kayak sayang sama kalian sebagai penulis. Begitu. Mungkin Kalita ada yang mau ditambahin lagi? Udah sih Kak. Oh, karena sekarang udah jam 5 juga ya, nggak kerasa banget tahu Pas teman-teman. banget. Kita udah 2 jam seru-seruan bareng sama Kalita sama Kak Hani juga nih. Pastinya teman-teman udah dapat banyak banget masukan, saran, tips dari Kak Hani sama Kalita juga. Nah, teman-teman yang mau nulis pokoknya jangan takut, kalian langsung coba aja, lakuin aja yang bisa kalian lakuin. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Kak Hani dan Kalita makasih banyak untuk materi yang disampaikan, bagus banget. Jangan lupa nanti malam ada kelas lagi di Ya, nanti malam ada di kelas lagi kita Telegram ya. ya teman-teman gitu. Nih kalau yang mau check out masih bisa nih. Iya. Bisa. Oh iya, sebelum semuanya keluar kita foto bareng dulu ya. Jadi aku off cam aja. On cam dong Kak Hani. Ayo teman-teman yang bisa on cam langsung on cam aja ya. Ya, on cam guys. Ntar aku pakai filter dulu, bentar. Yuk on cam yuk teman-teman. Mari filter lucu tadi. Nah. Sudah? Dah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya teman-teman yang udah nyempetin waktunya ikutan kelas ini. Pokoknya makasih banget, semoga apa yang disampaikan Kak Hani dan Kalita bisa menjadi masukan untuk teman-teman juga. Pokoknya semangat teman-teman untuk menjadi penulis. Makasih teman-teman semuanya. Makasih. Makasih semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Lita, terima Makasih, kasih. Kakak. Makasih Kalita. Makasih Kak Hani. Sama-sama. Sama-sama. Makasih semuanya.